Salah satunya kenapa? Karena kalau ibadah ritual tadi ya, sholat, puasa dan sebagainya, itu manfaatnya hanya untuk pelakunya dan itu terbatas. Setelah dilakukan ya selesai ya, setelah kita sholat ya selesai sholatnya. Tapi menuntut ilmu lebih dari itu fadilahnya. Ini bukan berarti kemudian dikontradiksikan, oh kalau gitu ngaji aja dah, nggak usah sholat. Nah, ada sebagian begitu kadang berpikiran, kan lebih bagus ngaji, lebih bagus ilmu, akhirnya ibadah tidak. Ini tidak begitu maksudnya ya. Qad taqaddamat al-ayatul karimatu, telah dulu ya, sebelumnya sudah disampaikan ya, ayat-ayat yang mulia fi hadzal makna, di dalam makna yang dimaksud ini ya, ka qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Hal yastawi, Allah menanyakan, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, pertanyaan retoris. Apakah sama alladzina ya'lamun, orang yang mengerti, wal ladzina la ya'lamun, dan orang yang tidak mengerti, apakah sama? Ya tentu tidak sama. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah hanyalah ulama ya. Wa ghairi dzalika, dan yang selain itu. Artinya kalau tidak ngerti, tidak ada takutnya pada Allah Ta'ala, tidak paham. Ini hadis-hadis ayat-ayat yang sudah disampaikan di awal. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya alim, ilmu itu lebih berat ya, fadilahnya lebih berat timbangannya dibandingkan ibadah-ibadah yang sifatnya terbatas manfaatnya untuk diri sendiri, diri pelakunya. Wa minal ahaditsi ma sabaq, dan di antara hadis-hadis yang telah lalu, ka hadis Ibnu Mas'udin, sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad. Hasad di sini maknanya ghibthah ya, tidak dengki yang tercela, tapi ingin ya. Kalau hasad itu kan kadang ingin nikmat orang itu hilang walaupun kita tidak dapat manfaat, itu hasad. Tapi di sini hasad di sini maknanya ghibthah ya, iri, ingin seperti orang tersebut. Tidak boleh hasad itu kecuali dalam dua hal ya. Ini sudah kita bahas ya, makanya disebutkan ini hadis masa bako yang telah lampau. Di antara yang boleh iri itu adalah kepada orang alim yang mengamalkan ilmunya. Oh dia pinter, dia banyak ilmunya, ngiri tidak apa-apa itu. Ngiri dalam artian ingin mencontoh. Wa haditsi may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Dan yang menunjukkan ilmu itu lebih utama adalah hadis may yuridillahu bihi khairan. Siapa yang Allah kehendaki ada kebaikan pada dirinya, yufaqihu fiddin, maka Allah akan menjadikan dia faqih, menjadikan dia mengerti dalam urusan agama. Jadi ini salah satu tanda Allah senang kepada seseorang kalau ada keinginan untuk ngaji ya. Karena apa? Bentuk Allah kehendaki kebaikan itu faham terhadap agama. Nah, untuk faham itu perlu nuntut ilmu. Salah satunya ya ngaji, belajar. Wa haditsi idza mata ibnu adama, dan hadis lain yang menentukan ilmu itu lebih utama itu adalah hadis idza mata ibnu adam, jika anak Adam itu mati, yakni jika manusia itu mati, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka terputuslah amalnya kecuali 3. Nah, salah satunya disebut di situ adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian hadis ya, wa hadisi fadlul alimi alal abidi, hadis keutamaan orang alim atas orang abid ya, orang yang rajin beribadah dengan orang alim. Kafadli ala adnakum, itu seperti keutamaanku dibandingkan dengan keutamaan kalian yang paling rendah. Jadi sahabat yang paling bawah ya, dengan keutamaan Rasulullah. Itu perumpamaan perbedaan orang alim dengan abid, orang ahli ibadah. Yang bagus itu ya alim sekaligus abid. Kemudian wa hadisi faqihun wahidun, dan yang menunjukkan bahwasanya ilmu itu lebih bermanfaat dari ibadah-ibadah yang lain ya, yang manfaatnya untuk diri sendiri itu adalah hadis faqihun wahidun, satu orang faqih. Kalau di sini faqihnya banyak. Ada yang mana faqih di sini? Beberapa orang. Ini faqih yang satu faqih aja, orang yang ngerti agama, asyaddu ala syaiton, itu lebih berat
dihadapi oleh setan. Min alfi abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Kenapa bisa setan lebih berat? Karena susah ditipu. Ya, orang alim susah ditipu. Walaupun nanti yang menghadapinya juga setannya harus levelnya lebih tinggi lagi. Kan tipuan setan itu banyak ya. Ada apa namanya? Kitab Talbis Iblis ya, Imam Ibnul Jauzi. Bagaimana tipuan setan itu, dari yang kasar sampai yang halus. Yang halus itu apa misalnya? Ya membisikkan rasa ujub di dalam diri kita. Oh, saya ini sudah harat banar. Nah, itu kan bentuk dari bagaimana iblis menggoda. Kemudian wa hadisi man salaka tariqan, dan hadis man salaka tariqan, barang siapa yang menjalani satu jalan, yang berjalan pada suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, yang dia mencari ilmu. Ya, jadi orang pergi berangkat nuntut ilmu. Itu dalam lanjutannya kan sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Ya, sama seperti tadi. Kalau Allah kehendaki, Allah akan pahamkan agama. Allah kehendaki kebaikan, Allah fahamkan dia agama. Untuk faham, ya sebelumnya kan harus ngaji. Untuk ngaji, ya memang perlu berjalan. Berjalan di sini bukan berarti tidak boleh berkendaraan ya. Ya pokoknya dia melewati satu jalan. Kalau sekarang lebih mudah, tinggal mengakses YouTube. Pokoknya belajar. Tinggal masalahnya ya tinggal dicari channel yang siapa yang bicara. Kalau enggak ya kadang ketemu yang enggak karu-karuan banyak. Baca kitab kadang juga yang kitab kalian ini saya lihat beberapa ada salah huruf juga ya. Sehingga ya perlu dipikirkan, itu membacanya sudah betul, ternyata kurang hurufnya. Nah, itu perlu makanya ngaji tadi penting. Wa hadisi man da'a ila huda, dan hadis man da'a ila huda, barang siapa yang mengajak atau menyeru kepada petunjuk, maka dia dapat pahala ya, pahala orang yang mengikutinya. Salah satunya ngajari orang, dia dapat pahala orang yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala lewat pengajaran dia. Sehingga para santri sekalian, kalau selesai ya khatam, selesai lulus dari pondok itu jangan sekedar cari duit, minimal ada ngajar lah. Entah ngajari baca Al-Quran paling enggak ya, ngajar baca Al-Quran, ngajar apa, sehingga ada ilmu itu terpakai, dan apa namanya, dia dapat ibaratnya pahala yang mengalir terus. Dari siapa? Dari orang-orang yang dia ajari dan mengamalkan ilmunya. Kemudian wa hadisi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Hadis yang lain ya, andai Allah memberikan petunjuk ya lewat diri engkau, rajulan wahidan, terhadap seorang lelaki. Apa lanjutannya itu? Jadi sebelumnya khairul laka, itu lebih baik bagi engkau, min humrin na'am, dari onta merah ya. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Ada orang satu aja dapat petunjuk ya, dia awalnya ndak sholat mestinya jadi sholat, dia awalnya ndak bagus jadi bagus, awalnya ndak senang Islam jadi senang Islam, apalagi awalnya non muslim jadi masuk Islam. Satu orang itu lebih baik daripada kita mendapatkan unta merah. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada dunia dan isinya. Dalam riwayat yang lain, lebih baik daripada apa saja yang disinari oleh matahari. Itu satu orang saja dapat petunjuk. Sehingga ngaji itu coba upayakan ke situ, menyebarkan ilmu. Wa ghairi dzalika mimma taqaddama, dan hadis-hadis yang selain itu dari apa-apa yang sudah disampaikan di fasal-fasal sebelumnya. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhu maqal, dan dari Abdullah bin Amr ini sahabat Rasulullah, anaknya Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suatu ketika keluar dari rumah beliau. Fa idza fil masjidi majlisani. Maka ketika itu di masjid itu ada dua majelis. Jadi ini sahabat itu kadang juga bisa ngumpul, ada majelis sendiri. Saat Rasulullah tidak ada, Rasulullah datang. Apa majelisnya itu? Majelisun yatafaqqahuna. Ada satu majelis yang dia yatafaqqahun, belajar agama, belajar ilmu. Wa majlisun yad'unallaha
wa yas'alunahu. Dan satu majelis itu berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah Ta'ala. Jadi satunya itu berzikir, ya, berdoa, wirid. Yang satunya ngaji tentang ilmu. Faqala, maka Rasulullah bersabda, kilal majlisaini ila khairin. Kedua majelis itu bagus. Ya. Amma haula'i fayad'una Allah Ta'ala. Adapun yang itu, ya, itu berdoa minta kepada Allah Ta'ala, bagus. Jangan dicela juga. Ini kadang kita baru ngaji bab ini, kemudian ada orang berzikir dicela. Wah, kan bagus fikih. Nah, itu muncul godaan setan pula, ya, merasa lebih bagus. Walaupun bagus memang gitu loh. Tapi perasaan lebih tinggi itu ya perlu di diatasi. Yang kemarin saya sampaikan di Madarijus Salikin itu, di antara tanda diterimanya amal itu kan adalah kita itu merasa amal kita ini sepele di hadapan Allah Ta'ala, tidak banyak. Jadi ini Rasulullah katakan, ini majelis yang mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, ini majelis bagus. Amma haula'i fayata'allamuna wa yufaqihunal jahila. Adapun yang itu, yang satunya lagi, itu mereka belajar dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang jahil, orang-orang yang tidak tahu, ngajar. Haula'i afdol, yang itu afdol, lebih utama. Bit ta'limi ursiltu, dengan pelajaran, dengan pengajaran itulah aku diutus. Dalam hadis yang lain, innama bu'istu mu'alliman, aku ini diutus untuk ngajari orang, mendidik, ya, bukan mempersulit, bukan bikin orang lari, tapi mengajar, ngajari yang baik. Tsumma qa'ada ma'ahum, kemudian Rasulullah duduk bersama mereka. Ya, ini riwayat Abu Abdillah Ibnu Majah. Kemudian warawa al-khatibu al-hafidhu Abu Bakrin. Itu al-khatibu fa'il. Kalau mau nerjemahkan enak, fa'ilnya dulu disebut, ya. Al-khatib al-hafidh Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Sabitin Al-Baghdadi, ya, telah meriwayatkan, rawa. Kalau setelahnya ada an, biasanya ruwiyah, diriwayatkan dari. Itu cara bacanya begitu. Jadi lihat aja maknanya. Kalau ini Al-Khatib, Al-Hafidh Abu Bakar, dan seterusnya. Biasanya nyebutnya tidak sepanjang ini. Khatib, ya, Al-Hafidh Abu Bakar Al-Baghdadi telah meriwayatkan fi kitabihi, di dalam kitab beliau, yakni Kitabul Faqihi wal Mutafaqih. Kitab Abu Bakar Al-Baghdadi ini judulnya atau nama kitabnya itu adalah Kitab Al-Faqih wal Mutafaqih. Banyak ya, kalau di perpustakaan online bisa di-download. Banyak kitab-kitab sejenis ini. Sama seperti Ta'limul Muta'allim. Kalian sudah kaji selesai belum? Belum ya. Ini Adabul Alim wal Muta'allim. Bedanya apa? Penulisnya dan juga isinya sebagian beda. Kalau ini karena Imam An-Nawawi ahli fikih, ahli hadis juga, ya, beliau banyak yang disampaikan itu riwayat-riwayat, baik itu hadis maupun asar. Dan Imam An-Nawawi ini mazhab Syafi'i. Kalau Ta'limul Muta'allim itu Syekh Az-Zarnuji mazhab apa? Hanafi, kalau tidak salah, mazhab Hanafi. Sehingga kadang dalam rinciannya ya ada perbedaan. Tidak apa-apa. Jadi Imam Al-Khatib Al-Baghdadi ini dalam kitabnya mengatakan atau meriwayatkan ahaditsa wa asarong katsiratan. Meriwayatkan apa? Ini maf'ulnya adalah meriwayatkan hadis-hadis dan banyak asar. Bi asanidiha al-mutarraqati, dengan sanad-sanad dari riwayat itu mutarraqah, dengan berbagai jalan. Jadi kalau mau, biasanya kalau kita baca kitab ada disebutkan kitabnya dalam itu, dalam kitab ini, bagusnya cari baca. Itu isyarat, ya, isyarat. Coba cek kitab asalnya. Insya Allah dapat banyak ilmu kalau begitu. Kita baca satu kitab. Di situ disebutkan rujukannya kemana. Telusuri. Minha an Ibni Umar. Di situ ya, bukan Ibnu ya. Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Di antara riwayatnya itu adalah riwayat dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala, di mana Ibnu Umar ini mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza marartum bi riyadil jannati farta'u, jika kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, ya, riyad itu taman, ya. Raudhah, ya, taman sama. Raudhah jamaknya riyad. Taman kanak-kanak, riyad apa? Raudhatul atfal.
taman kanak-kanak. Jamaknya raudhah adalah riyadh, ya, riyadil jannah, bi riyadil jannah. Kalau kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka irta'u. Irta'u itu kaitannya seperti merumput. Tapi maknanya itu adalah singgahlah, bersenang-senanglah. Jadi ikut senang-senanglah di taman itu. Ya kayak kita aja kadang ada di Banjarbaru itu apa? Taman Vanderpitch. Itu orang ke sana itu kan maunya senang-senang. Ahad pagi itu banyak orang ke sana ngapain? Ya, senang ke situ, senang. Orang senang ke taman. Nah, Rasulullah umpamakan majelis ilmu itu majelis seperti taman. Mestinya senang. Maka singgah, ya, bersenang-senang di situ. Qalu ya Rasulullah, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, wa mariyadul jannah. Apa itu taman-taman surga itu? Maka Rasulullah katakan, ya, qala hilaqul zikri. Itu kalau di kitab kalian pakai kha diganti. Itu pakai ha, hilaq. Hilaqul zikri. Hilaq itu jamak dari halaqah. Halaqah zikir. Fa inna lillahi sayyaratum minal malaikah. Karena apa? Sesungguhnya Allah itu memiliki rombongan-rombongan malaikat. Yatlubuna hilaqal zikri. Yang mereka itu mencari, ya, halaqah zikir. Fa idza atau alaihim haffu bihim. Jika mereka mendapati halaqah zikir, ya, para malaikat itu, maka mereka akan bergabung atau mengerumuni atau menaungi halaqah zikir tersebut, walaupun kita tidak lihat. Jadi kita niatkan yang baik dalam kita ngaji maupun di pondok itu, niatkan yang baik, karena setiap belajar itu Allah, ya, jadikan malaikat itu menaungi dalam artian memberikan, ya, apa, memohonkan ampunan, mendoakan kebaikan, sebagaimana hadis yang pernah, ya, sering kita sampaikan. Jadi bukan halaqah nonton bola atau apa, enggak, ya, ini halaqah zikir. Terus apa zikir yang dimaksud? Nah, di bawahnya itu disebutkan wa an Atha, dari Atha. Atha ini seorang tabi'in senior, ya, Atha bin Abi Robah, tabi'in, ketemu sahabat Nabi, belajar kepada sahabat Nabi. Beliau mengatakan majalisul zikri hiya majalisul halali wal haram. Nah, itu kurang hurufnya di kitab kalian itu. Bukan majalul kholali. Di situ majalul kholali. Harusnya majalisul halali. Itu karena apa? Kitabnya itu saya ambil dari Maktabah Syamilah. Kan bisa di copy paste, saya situ di print jadikan Word jadi bentuk buku itu. Nah, belum saya baca cek keseluruhan, jadi ada kurang-kurang huruf, benerin, ya. Majalisul halali wal haram. Jadi majelis zikir itu adalah majelis halal dan haram. Maksudnya majelis yang membahas perkara yang halal dan haram, mana yang halal, mana yang haram, ya, dibahas di majelis itu majelis zikir. Kaifa tashtari wa tabi'u wa tusalli wa tasumu wa tankihu wa tutalliqu wa tahujju wa asbahu hadza. Bagaimana engkau berjual beli, tashtari wa tabi', gimana cara membeli, mana yang sah jual beli, ya, mana yang enggak. Nah, itu majelis zikir itu. Majelis membahas fikih itu majelis zikir. Masuk dalam majelis zikir. Watu sholli, ya, bagaimana engkau sholat, kemudian engkau puasa, watangkihu, dan bagaimana engkau menikah. Ini sudah sampai bab nikah belum nih fikihnya nih? Belum. Ini harusnya kelas 3 ini bab nikah nanti. Ya, dikebut, ya. Nanti kita loncati itu bahasan fikih. Ya, kalau setelah lulus kelas 3 mau nikah, kan perlu itu diberi ilmunya. Atau ada yang mau nikah di daurah. Itu majelis zikir. Jangan sampai nanti lulusan pondok tidak ngerti nikah. Nikah bukan sekedar nikahnya, nanti ngurus rumah tangga. Apa hak kewajiban suami istri, bagaimana nafkah, bagaimana hadonah, ya, pemeliharaan anak dan sebagainya. Nah, itu majelis zikir. Walaupun kadang jarang kita dapati itu di pengajian-pengajian umum, kan, karena tidak sampai ke situ, ya. Kita fikihnya itu kan runutannya itu, ya, panjang baru dapat situ. Kalau kita kadang kita culik sebentar. Kita menculik bab tertentu di bagian akhir untuk kita sampaikan agar apa? Ya, agar yang kita lakukan ini kita tahu hukumnya. Kalau nunggu selesai kitab tidak dapat kita. Umur kita bisa jadi lebih dulu malaikat Israel menjemput daripada khatam kitab itu. Ya, nanti diagendakan insyaallah. Ya. Bagaimana bercerai, ya? Engkau menalak itu gimana? Ini musibah besar, kadang orang sudah berumah tangga,
ya. Kemudian menceraikan tidak ngerti kalau itu jatuh tercerai, atau kadang tidak jatuh cerai dianggap sudah jatuh, ya. Saya baca di Facebook itu ada teman itu mengatakan info valid katanya. Jadi ada seorang suami menyuruh istrinya, engkau pulanglah ke rumah orang tua engkau. Kemudian kata menurut istrinya itu sudah jatuh talak, dan kemudian dia menikah dengan pria lain. Walhasil jadilah dia itu punya dua suami jadinya. Gara-gara suami menyuruh dia pulang ke rumah orang tua. Padahal ya harusnya kan dicek. Menyuruh pulang ke rumah orang tua itu jatuh talak apa enggak? Maksudnya apa? Karena itu kalau bicara talak itu masalah kinayah, ya, kiasan, enggak sorih, enggak jelas. Kalau maksudnya adalah menceraikan maka jatuh talak satu. Tapi kalau maksudnya aku mau ada kerjaan 2 hari tidak pulang misalnya, engkau pulanglah ke orang tua engkau. Maksudnya supaya nyuruh pulang aja, supaya ada kawan, yaitu tidak jatuh cerai. Maksudnya tidak ada menalak. Tapi ketika maksudnya menceraikan, ya, dengan kalimat tadi dan itu biasa untuk menceraikan, maka jatuhlah talak memang. Ketika uruf adat di masyarakat itu memang maksudnya menceraikan. Tetapi setelah cerai itu ndak kemudian istrinya ujuk-ujuk nikah dengan orang lain. Ini musibah itu, nikah lagi. Kan ada masa iddah, ya, 3 kali haid atau 3 kali suci itu ikhtilaf, ya. Sekitar 3 bulanan masa iddahnya itu. Kalau hamil sampai melahirkan, bahasan lagi itu cerai ke masa iddah. Ndak kemudian setelah cerai dia harus keluar rumah, ndak begitu. Cerai itu kalau masih talak 1 atau talak 2 itu masih statusnya seperti suami istri. Suami istri masih ada hak-hak kewajibannya, masih harus dinafkain. Ini tidak ngerti, ya Allah. Banyak kasus begitu. Ada yang talak sudah talak 3 itu masih aja dianggapnya tidak jatuh, bolak-balik padahal itu secara hukum talak 3. Musibah. Gimana menikah tidak ngerti ilmunya? Mestinya ngaji. Kemudian berhaji bagaimana, ya, dan yang semisal itu majelis zikir, majelis membahas halal haram. Wa an ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, majlisu fikhin khairum min ibadati sittina sanatan. Majelis fikih, ya, bahas halal haram. Halal haram itu nanti sebetulnya masuk juga halal haram dalam hal perbuatan fisik, ya, yakni anggota tubuh, ya, perbuatan yang nampak, maupun halal haram dalam perbuatan hati. Nah itu nanti dibahas banyak dalam tasawuf, ya, atau orang yang tidak senang tasawuf nyebutnya kitab Ar-Raqaiq, ya, atau Tazkiyatun Nafs, istilah saja itu. Intinya bagaimana perbuatan fisiknya itu ada halal haram, perbuatan hati, ya, sikap itu juga ada halal dan haram. Nah majelis fikih itu lebih baik min ibadati sittina sana, daripada beribadah 60 tahun. Ini perkataan bukan hadis, ya, tapi ini perkataan Abdullah bin Umar, ya. Ini dari Nabi, ya, dari Abdullah bin Umar dari Nabi. Tapi nanti cek sanadnya bagaimana, ya. Ini sekali lagi membandingkan, ya, membandingkan antara ilmu halal haram dengan ibadah tadi. Bukan berarti konfrontasikan. Sekali lagi sering saya sampaikan, ini kadang orang sukanya mengkonfrontasikan sesuatu yang enggak, ya, kontradiksi. Seolah-olah ini kalau ini enggak boleh ini, kalau ini enggak boleh ini. Seperti mobil misalnya. Mobil itu apa yang paling bagus? Sisi apanya? Yang penting diperhatikan, mesin. Terus kemudian yang bannya penyok, semuanya penyok-penyok semua enggak diperhatikan. Ya enggak begitu maksudnya. Tapi perhatian utama ketika beli mobil itu lihati mesinnya. Nah yang lain-lainnya itu ya menyusul setelah itu. Sama dengan perempuan mau dinikahi, lihati apanya? Ya, perhatikan agamanya. Tapi bukan berarti yang lain tidak penting. Kecantikan penting juga. Ya, kalau tidak penting nanti setelah nikah tidak mau bersyukur, ya. Dalam hati gerundel. Ini istri kok kayak apa, misal cantik, ya. Rupa ini penting juga. Kata Imam Ahmad bahkan itu lihati dulu pertama, rupanya senang enggak, cantik enggak. Kalau di imam yang lain kan lihati agamanya dulu, ketaatannya. Kalau Imam Ahmad rupanya, ya, setelah rupanya ini cocok, ya, sudah klik di hati, sudah klik, ya, baru lihati agamanya. Agamanya enggak bagus, enggak jadi. Sehingga penolakan itu bukan karena rupa, tapi penolakan karena agama. Alasannya begitu. Tapi bahaya juga kalau sudah klik di hati, kadang agama, wah nanti kan bisa diperbaiki. Ya, akhirnya setelah nikah enggak baik-baik. Nah,
Ini bahaya juga. Nah, itu ikhtilaf para ulama. Wa an Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdurrahman bin Auf, ini sahabat Nabi ya radhiyallahu an, bahwasanya Nabi bersabda, yasirul fikhi khairum min katsiril ibadah. Sedikit fikih, sedikit ilmu itu lebih baik daripada banyak beribadah. Sekali lagi saya sampaikan, ini bukan berarti nggak boleh banyak beribadah. Ini sudah beribadahnya sedikit, ilmunya sedikit lagi, males ya. Tapi ini maksudnya kalau ada benturan ya antara ngaji dengan ibadah itu, ibadah-ibadah apalagi ibadah sunnah dengan nuntut ilmu, maka utamakanlah nuntut ilmu. Banyak wirid ya, rotib haddad, wirdul latif, macam-macam, banyak baca Al-Quran dan sebagainya. Itu ibadah bagus. Tapi ketika ada pelajaran ya, yang itu kaitannya halal haram, ilmu, agama, dan itu benturan, maka mestinya diutamakan yang lebih afdal ini. Utamakan yang lebih afdal. Ini ada kajian fikih tentang pernikahan, tentang nafkah misalnya. Dia ini sudah berkeluarga, belum ngerti itu. Terus yang satunya ini ada ibadah ya, ibadah. Benturan, maka utamakan ngaji tadi. Tapi kalau tidak benturan, lakukan kedua-duanya. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun afdalu indallah min alfi abidin. Ini hampir sama tadi ya. Dari Anas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, orang yang faqih itu lebih afdal di sisi Allah daripada 1000 abid, 1000 orang yang ahli ibadah. Wa an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul ibadah al-fiqhu. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, afdalnya, seutama-utamanya ibadah itu adalah fikih. Kita banyak kadang orang enggak ngerti fikih, enggak mau belajar, akhirnya belajar tasawuf menyesatin orang akhirnya. Jadi sholat nggak wajib, atau lebih baik nggak sholat daripada sholat itu tetap maksiat, lebih baik nggak sholat, akhirnya berhenti sholat. Kira-kira apa? Tersalah kaji, nggak paham bagaimana hukum syariat, hukum fikihnya bagaimana, maka ini lebih afdal. Wa Nabi Darda ma nahnu laula kalimatul fuqaha, dan dari Abu Darda mengatakan, tidaklah kami ini ada andai kata tidak ada kalimat para ahli fikih. Wa an Ali radhiyallahu an al-alimu a'zamu ajran minas shaimil qaimil ghazi fi sabilillah. Orang alim itu lebih besar, lebih utama dari pahalanya daripada orang yang puasa, yang qiyamul lail, yang berperang di jalan Allah. Jadi ini fadilah-fadilah dari para sahabat dan para tabi'in, dari Nabi juga. Wa an Abi Dzarrin wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala, dari Abu Dzar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata, babun minal ilmi nata'allamuhu ahabbu ilaina min alfi raq'ati tatawwu'in. Kata Abu Dzar dan Abu Hurairah, satu bab dari ilmu, satu bab bahasan ilmu itu yang kami pelajari, ahabbu ilaina, itu lebih kami cintai, lebih kami sukai daripada daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ini menunjukkan penghargaan beliau berdua memposisikan ilmu itu pentingnya seperti ini. Kadang kita tidak begitu, maka bercermin kepada mereka ini. Wa babum minal ilmi na'lamuhu umila bihi awalam yu'mal, dan satu bab dari ilmu yang kami ketahui, baik itu diamalkan atau belum diamalkan, ahabbu ilaina min mi'ati raq'atin tatawu'an, itu lebih kami sukai daripada 100 rakaat sholat sunnah. Jadi walaupun belum diamalkan, pelajari tidak apa-apa, tidak harus kemudian diamalkan. Kalau nggak boleh mempelajari yang tidak diamalkan, nanti mau belajar poligami tidak mau. Jadi belajar poligami tidak harus langsung diamalkan. Yang diamalkan itu kalau wajib ya amalkan. Kalau sunnah, sunnah itu ya dilihat kemampuan bagaimana.